Kakak, kakak ngapain gelantungan di situ? Bukannya kakak aku simpan di gudang ya? Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Bana. Dan makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai cerita-cerita horor creepypasta. Mungkin sebagian dari kalian ada yang suka sama cerita-cerita atau suka ngoleksi tentang cerita-cerita horor dari creepypasta. Tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video seru berikutnya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Jadi teman-teman, aku bakal bacain lewat HP ya. Oke, kita langsung baca aja cerita yang pertama. Yang pertama, seperti biasa, aku sedang bermain handphone di kamarku. Dan sekarang jam menunjukkan 11.30 malam. Aku memang sudah terbiasa begadang. Dan saat sedang bermain HP, aku seperti merasa ada yang menatapku. Tapi aku mencoba untuk mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku aja. Tiba-tiba, tik, tik, ada yang jatuh. Seperti ada yang menetes di wajahku. Sepertinya berasal dari plafon. Seperti sebuah cairan. Apa mungkin sedang hujan? Atau plafon kamarku sedang bocor? Tapi kok bau amis? Sepertinya tetesan ini bukan air hujan deh. Kok tiba-tiba mati lampu? Ku coba untuk menyalakan senter HP-ku karena kamarku sangat gelap. Perlahan aku menatap ke atas plafon kamarku. Dan aku kaget melihat sosok kakakku yang menatapku tajam dengan mulut bersimpah darah. Lalu aku mencoba bertanya, kakak ngapain gelantungan di situ? Bukannya kakak aku simpan di gudang ya? Oke. Jadi adiknya ini adalah seorang psikopat berarti. Karena kakaknya malah disimpannya di dalam gudang. Oke, lanjut ke cerita yang kedua. Jadi di cerita yang kedua ini ada sebuah rumah sakit yang terdapat sebuah peraturan bahwa setiap pasien yang masih hidup akan diikatkan gelang berwarna putih di lengan tangan kanan mereka. Sedangkan untuk pasien yang sudah meninggal akan diikatkan dengan gelang berwarna merah di sebelah lengan kiri mereka sebelum dimasukkan ke kamar jenazah. Dan suatu hari, seorang dokter baru aja menyelesaikan shift malamnya pukul 2 pagi. Saat itu, tubuhnya sudah benar-benar sangat lelah. Lalu, dia menaiki lift dari lantai 5 turun ke basement. Karena dia memarkirkan mobilnya di sana. Dan saat berada di dalam lift, hanya ada seorang wanita tua. Dan dokter itu masuk ke dalam lift, lalu berdiri tepat di samping wanita tua itu. Yang tampaknya wanita ini juga ingin turun ke basement. Dan sesampainya lift di basement, pintu lift ini langsung terbuka. Dan tampak seorang pria berpakaian kemeja coklat. Lalu wanita tua itu hendak keluar dari lift. Dan bersamaan dokter itu melihat sesuatu di tangan kiri pria itu. Lalu dengan segera dokter itu menarik tangan wanita tua itu untuk masuk ke dalam lift.
Dan dengan paniknya, dokter itu langsung menekan tombol ke lantai 5 lagi. Dan pintu lift kembali tertutup. Lalu wanita tua itu bertanya sama si dokter dengan nada yang agak sedikit kesel. "Hei, ada apa denganmu?" tanya wanita itu. "Anda beruntung. Saya tidak membiarkan Anda keluar," jawab si dokter. "Anda tidak melihat di tangan kiri pria tadi ada gelang berwarna merah." "Hah? Gelang? Gelang merah seperti ini?" Jadi pria dan wanita tua itu sama-sama menggunakan gelang warna merah. Kalian bayangin kalau misalnya kalian jadi dokternya, berada di posisi dokternya tuh gimana? Jam 2 malam terus ada kejadian yang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Namaku adalah Tari. Aku tidak menyukai kekasih baru ibuku. Dia sangat jahat, seperti iblis. Aku sengaja memecahkan gelas ketika dia ingin minum, mematikan lampu ketika dia ingin berpesta, dan menjatuhkan foto lelaki itu dari atas meja. Tapi tetap saja, ibu tidak pernah menghiraukan keberadaanku. Aku sayang sama ibu. Aku hanya ingin memastikan bahwa ibu tidak mati sepertiku. Oke. Jadi si Tari ini apa dibunuh sama kekasih baru ibunya? Gimana? Apa menurut kalian si Tari ini dibunuh sama kekasih ibunya? Atau Tari ini memang udah meninggal? Jawab di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, jadi cerita horor creepypasta untuk kali ini sampai sini aja. Dan buat kalian yang suka sama cerita-cerita kayak gini atau pengen aku cariin atau buatin video tentang kelanjutan dari cerita-cerita creepypasta yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar biar aku bisa bikinin part keduanya. Oke? Dan sebelum kalian meninggalkan video ini, aku nggak capek-capek buat ngingatin ke kalian buat subscribe dan like video ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video yang aku bakal update setiap minggunya. Oke? Bye-bye, thank you udah nonton. Oh, gimana sih, aku tuh nggak bisa tahu kalau kayak gitu tuh udah kayak